Gadis cantik ini bernama Faith. Ia bekerja sebagai terapis pijat ekstra kimochi di sebuah ruko sederhana. Faith tinggal bersama pacarnya yang bernama Raymond. Berhubung Raymond ini adalah seorang pengangguran yang kerjaannya hanya bermain game saja. Alhasil Faith terpaksa harus bekerja kotor seperti itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Suatu malam Faith mendapatkan klien seorang pengusaha kaya raya bernama Dave. Meskipun Dave tampak sangat tertarik pada Faith, namun ia malah menolak ketika ditawari sesi plus-plus oleh gadis itu. Sementara di ruko Raymond, kedatangan dua temannya yang bernama Obed dan Mary. Saat itu Raymond berniat untuk membeli kursi gaming yang dijual oleh Obed. Tertarik dengan kursi tersebut, Raymond pun lantas merayu Obed agar mau dibayar menggunakan koin kripto. Bahkan dengan mulut manisnya, Obed pun malah nekat menginvestasikan seluruh uangnya untuk membeli koin kripto dari Raymond. Keesokan paginya saat Faith pulang ke ruko, ia melihat Raymond dan teman-temannya masih tidur di sana. Tanpa basa-basi, Faith yang kesal pun langsung mengusir Obed dan Mary dari tempat itu. Merasa malu pada teman-temannya, Raymond malah menegur Faith yang masih capek setelah bekerja. Sontak hal ini menyulut kesabaran Faith hingga akhirnya ia marah dan memutuskan untuk meninggalkan ruko tersebut. Daripada stres memikirkan pacar bebannya, malam itu Faith memilih untuk tetap bekerja dan menerima panggilan pijat dari Dave. Mengingat Dave ini adalah tipikal orang yang enak diajak ngobrol, Faith pun tak sungkan untuk bercerita tentang masalah kehidupannya. Namun ternyata Faith tak betah marahan lama-lama dengan pasangannya. Terbukti esok paginya ia langsung kembali ke ruko dan meminta maaf pada Raymond. Akhirnya sepasang kekasih itu kembali berbaikan lewat hubungan layaknya suami istri. Selang beberapa hari kemudian, Obed datang marah-marah sembari menanyakan keberadaan uang investasinya. Sebelum pergi, Obed mengancam akan memenjarakan Raymond jika uangnya tidak kunjung kembali. Di sini setelah dipaksa oleh Faith, Raymond pun akhirnya mengungkapkan jikalau ia kena tipu dan uang mereka sudah habis. Sontak mendengar hal itu, Faith tentu saja sangat marah. Setelah puas mengeluarkan unek-uneknya di hadapan Raymond, ia pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Tanpa pikir panjang, Faith langsung datang menemui Dave di rumahnya. Di sana Faith diterima dengan sangat baik oleh Dave. Bahkan saking baiknya, ia pun langsung diajak bermesraan dengan si pemilik rumah. Keesokan harinya, Faith bertemu dengan asisten rumah tangga Dave yang bernama Bong. Karena penasaran, Faith pun bertanya tentang luka lebam di wajah Bong. Bukannya menjawab, pria itu malah pergi begitu saja dari sana. Sementara di ruko, Raymond malah sedang asik bermesraan dengan Mary. Ia seperti tak merasa bersalah atas perbuatannya pada Faith. Di sisi lain, setelah beberapa hari tinggal bersama Dave, Faith akhirnya mulai mengetahui sifat aslinya yang sangat temperamental. Di saat Faith sedang kena mental kecewa dengan kelakuan Dave, ia malah tanpa sengaja bertemu dengan Raymond di pinggir jalan. Dengan berlinang air mata, gadis itu meminta Raymond untuk membawanya pulang ke rumah. Tapi saat dalam perjalanan, Faith justru tertidur dan tidak sadar sudah dikembalikan Raymond ke rumah Dave. Ketika Faith bangun dari tidurnya, ia mendengar pembicaraan Dave dan Raymond melalui video call. Akhirnya terungkap sebuah fakta mengejutkan jikalau Raymond ternyata telah menjual Faith pada Dave. Lantas kita pun dibawa beralih pada beberapa waktu kemudian, di mana Raymond dan Mary datang ke rumah Dave untuk mengambil uang mereka. Meski Dave tak kunjung memunculkan batang hidungnya, Raymond dan Mary tetap menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Bong. Mengejutkannya, tiba-tiba saja Faith muncul di hadapan mereka. Dan seketika itu pula, Raymond dan Mary mulai tidak sadarkan diri. Hidangan yang mereka makan nyatanya sudah dicampur obat tidur oleh Faith. Di sini jauh sebelum menjebak Raymond dan Mary, Faith ternyata sudah berhasil melumpuhkan Dave terlebih dulu. Dave, Raymond, dan Mary kemudian diikat oleh Faith di sebuah ranjang dan dipaksa melakukan perbuatan tidak senonoh bertiga.
bersama dengan Bong. Fate menyiksa ketiga orang itu sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang telah mereka perbuat.